Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nur Safitri dari STAI Darussalam Lampung, Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Saya akan menyampaikan sedikit pembahasan untuk memenuhi tugas kuliah saya, mata kuliah Ilmu Kalam, dengan dosen pengampu Ibu Pipit Afifah MPI. Saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang materi dasar-dasar Al-Quran dan sejarah timbulnya ilmu kalam, kajian kontak kebudayaan Yunani dan Arab. Pengertian ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fiqh al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin, jadi muradif dalam istilah lugha Arab itu ada muradif banyak kalimat, tapi maknanya satu. Ada yang menyebutkan bahwa ilmu kalam disebut dengan ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama. Dan ada yang menyebutkan sebagian ahlul ilmi bahwa ilmu kalam disebut dengan ilmu tauhid. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena ilmu ini membahas tentang keesaan-keesaan Allah, dan juga ada yang menyebutkan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu fikih al-akbar, dan itu diurai oleh Imam Abu Hanifah bin Sabit bin Luqman, menyebutkan bahwa dalam tanda kutip ini adalah ilmu usuluddin atau ilmu kalam ini dengan fikih al-akbar. Menurutnya, hukum kalam ini dengan fikih al-akbar hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Dan sumber daripada ilmu kalam yang membidani ilmu kalam ini adalah para sahabat-sahabat, kemudian dilanjutkan oleh mutabi'in, yang itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersumber dari An-Nas Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dijadikan sebuah dasar, kemudian dilanjut oleh ulama-ulama mutabi'in, dipotongnya, kemudian dijahitnya sampai menjadi sebuah baju yang sempurna oleh tabi'in. Namun dari kalangan sahabat, bahwa yang membidani ilmu kalam ini disebut bahwa Anas bin Malik masalan, kemudian Abu Hurairah, Abu Darda, Zabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Abika, Abdullah bin Amr bin As, Abu Ummah, dan Wasilah bin Aqsa. Ini di kalangan sahabat. Kemudian dilanjutkan pemikiran-pemikiran kalam ini oleh tabi'in dan seterusnya. Nah, pasal-pasal atau sumber ilmu kalam adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian pemikiran-pemikiran atau insting-insting manusia. Dari Al-Quran sendiri, ketika ditelusuri, karena ilmu kalam adalah pembahasannya tentang masalah ketuhanan, masalah-masalah keesaan Allah, masalah-masalah kalam Allah. Al-Quran dari awal Ibnu Qudamah mengatakan salah satu awal daripada terjadinya ilmu kalam adalah permasalahan masalah kalam Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran banyak menyinggung masalah-masalah ketuhanan, diantaranya dalam surat Al-Ikhlas ayat 3-4, kemudian Quran surah Asy-Syura ayat 7, dan Quran surah Al-Luqman ayat 22. Silahkan dicari dalam Al-Quran. Itu semua adalah ayat-ayat yang membahas tentang keesaan Tuhan. Kemudian, sejarah timbulnya ilmu kalam, kontak kebudayaan Yunani dan Arab. Jadi, faktor-faktor munculnya ilmu kalam yaitu dari faktor internal, atau yang berasal dari umat Islam itu sendiri, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, Al-Quran. Ini kan sebagai hidayah, bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran juga mendorong manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan. Yang kedua, politik. Dalam sejarah Islam, bahwa faktor politik ini bisa melahirkan atau membidani firqah-firqah atau sekte-sekte yang ada di dalam kaum muslimin. Masalah peristiwa politik berasal dari fitnah kubro setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang melahirkan konflik politik.
Lalu, faktor eksternal. Penyebab terjadinya ilmu kalam karena adanya pengaruh futuhat, kaum muslimin mulai menyebar di benua Eropa, kemudian ke timur, terjadinya futuhat penaklukan. Dari Eropa ditaklukkan, Romawi, Persia, dan India ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lalu Harun Nasution menanggapi, berbeda dengan Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama salaf. Harun Nasution mengatakan bahwa ilmu kalam terjadi dengan didasari oleh filsafat pemikiran manusia. Oleh karena itu, ilmu kalam ditambah oleh Harun Nasution, ilmu kalam bukan hanya ilmu tauhid atau ilmu akidah, tapi ada juga disebut bahwa ilmu kalam ada ilmu teologi Islam. Jadi, kita harus bisa membedakan antara ilmu teologi dan teologi Islam. Kalau teologi itu kebenaran, berpikir didasari atas rasio manusia, sedangkan teologi Islam, rasio manusia itu hanya untuk mendukung kebenaran dan keakuratan nas-nas dari Al-Quran. Demikianlah video pembahasan tentang materi ilmu kalam yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.